Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam beberapa hal yang berkenaan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita berada pada hari yang istimewa, yaitu Nuzulul Quran. Maka dalam hal ini akan kami sampaikan tentang keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri. Bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran itu sendiri merupakan kitab, merupakan pedoman, merupakan pegangan bagi kita semua. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, baginda Nabi Muhammad. Ini sebagai pedoman, pegangan bagi umatnya, yaitu kita sebagai umat Islam. Maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang perlu saya sampaikan kepada kita semua tentang beberapa keistimewaan daripada Al-Quran. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Al-Qur'anu syafi'un musaffa wa mahilun musaddaqun, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Bahwa Al-Quran itu syafi'un musaffa, Al-Quran itu diizini oleh Allah untuk memberi syafaat dan bisa mensyafaati dan memberikan penyaksian atau pelapor yang dibenarkan oleh Allah. Kemudian barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya, sebagai arahan dalam hidupnya, sebagai pedoman dan pegangannya, maka Al-Quran itu akan menunjukkan orang itu ke dalam surga. Tapi siapa yang mengabaikan, meletakkan Al-Quran di belakangnya, tidak berpedoman di dalam hidupnya dalam beragama dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu sendiri akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka. Ini yang pertama. Maka harus kita sebagai umat Islam berpedomanilah pada Al-Quran. Sebab Al-Quran akan mengarahkan, akan menunjukkan. Al-Quran itu akan mengarahkan, membimbing, menuntun kita nanti akan ke dalam kehidupan ini, akan mengarahkan, akan menunjukkan kita dalam kehidupan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya nanti Al-Quran akan menuntun kita kepada surga. Tapi barang siapa dalam hidupnya tidak mempedomani Al-Quran, tidak menjadikan imam Al-Quran sebagai imamnya, sebagai pedoman dalam hidupnya, maka Al-Quran itu sendiri akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Al-Quran ini betul-betul menjadi pedoman bagi kita semua. Al-Quran merupakan petunjuk yang betul-betul nanti akan dipercaya oleh Allah untuk melaporkan kita manusia di hadapan Allah. Wa mahilun musaddaqun. Maka banyak hadis, beberapa riwayat hadis mengatakan bahwa Quran itu betul-betul harus mendalam, harus kita pahami, harus kita teladani, harus kita memahami betul isi daripada Al-Quran. Keistimewaannya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Al-Quran nanti akan menjadi penuntun kepada surga. Kalau dalam hidup ini kita betul-betul mempedomani, memahami, mengkaji, kemudian mengamalkan isi daripada Al-Quran itu. Al-Quran merupakan kalam Allah.
Maka barang siapa yang kepingin bercakap-cakap dengan Allah, man aroda ayat takalama robbi fal yaqra Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, dengan Tuhannya, maka hendaklah membaca Al-Quran. Ini yang keistimewaan pertama. Jadi Al-Quran itu sendiri akan menuntun kita dan akan mengarahkan kita nanti ke dalam surga kalau dalam hidup ini kita bisa mempedomani Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, bahwa Al-Quran ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Al-Quran ini perlu betul-betul agar anak-anak kita bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis juga diterangkan bahwa barang siapa man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan dau'uhu kaudoi samsi fama dhannukum billadhihi. Bahwa siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tua orang yang baca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran tersebut nanti akan diberi mahkota oleh Allah di surga, yang mana cahaya mahkota itu melebihi terangnya daripada sinar matahari di dunia ini. Maka keistimewaan yang kedua, Al-Quran akan membawa berkah bagi orang-orang yang membaca dan bagi orang tua si pembaca dan pengamal Al-Quran itu sendiri. Inilah keistimewaan yang ada pada Al-Quran. Kita sebagai orang tua tidak bosan-bosannya agar bagaimana anak-anak kita, bagaimana agar anak turun kita, bagaimana para generasi penerus Islam agar bisa memahami dan bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Tentu banyak keistimewaan-keistimewaan yang lain, namun dua ungkapan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menggugah kita semua agar kita sendiri mencintai Al-Quran, memahami isi Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran. Dan juga anak-anak kita harus prihatin kalau diri kita, anak-anak kita tidak mampu, tidak bisa memahami daripada isi kitab kita sendiri, tidak bisa memahami Al-Quran sendiri. Maka ini sebagai tugas kita semua, tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam. Mari didik anak-anak kita agar dalam kehidupannya bisa membaca Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, sehingga kita menjadi keluarga yang Al-Qurani, yang menjadi keluarga yang betul-betul keluarga yang faham dengan isi Al-Quran, sehingga bisa terciptalah kita dalam keluarga menjadi keluarga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kita bisa menjaga bagaimana hubungan kita dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan Allah, kalau kita bisa memahami isi kandungan dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, jangan sampai dalam hidup ini kita lepas dari kitab itu sendiri, dari Al-Quran itu sendiri. Kita harus terus tegakkan bahwa Al-Quran itu benderanya Islam, bahwa Quran itu sebagai lambang bahwa Islam itu punya kitab. Orang Islam itu punya kitab, yaitu Al-Quran. Hamilul Quran hamilur rayatil Islam. Man akramaha faqad akramallah wa man ahanaha fa'alaihi la'natullah. Pembawa Al-Quran itu adalah pembawa benderanya Islam. Siapa yang memuliakan kepada orang-orang yang membawa Al-Quran, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah. Tapi barang siapa yang menghina terhadap orang-orang yang membawa Al-Quran, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah. Maka berbanggalah dalam hidup ini, kita didik anak-anak kita menjadi hafidhul Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran. Kita dukung agar kita menjadi orang-orang nantinya
bersama-sama anak-anak kita yang paham dengan Al-Quran bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah itu kami ungkapkan sedikit dari keistimewaan Al-Quran, tapi kalau diteladani mudah-mudahan menjadi manfaat yang besar. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.